Halo, shalom semua. Ini banyak pertanyaan yang masuk dan juga banyak yang minta didoakan nih, Pastor. Jadi saya akan membaca yang pertanyaan dulu ya. Yang sakitnya nanti tim pendoa akan berdoa untuk Bapak Ibu semua untuk permohonan doanya. Saya akan bacakan yang pertama dari Asan. Pastor, karunia Roh Kudus untuk membedakan berbagai jenis roh jahat, mengapa saat ini jarang sekali ditemukan melalui komunitas gereja? Nggak tahu, mungkin nggak ditemukan karena nggak ada yang ngomong, nggak ada yang cerita. Karena kalau sebenarnya kita semuanya, kalau kita itu mulai deket dengan Tuhan, atau kita ini sudah punya roh Allah di dalam diri kita, kan kita jadi orang Kristen. Sebenarnya kita itu bisa membedakan roh kok. Memang ada hal-hal yang sangat khusus ya, itu butuh latihan. Makanya pelayanan, kepekaan dan sebagainya itu harus diaktifkan dengan kita melayani. Contoh saudara itu pasti tahu lah, nggak usah jadi orang Kristen deh. Saudara kalau ada di tempat-tempat, sebentar ya, ini harus di-mute. Kalau saudara ada di tempat-tempat misalnya angker ya kan, nggak usah kecuali dibilangin itu angker, saudara sudah merinding duluan karena diceritain. Tapi saudara itu sebenarnya pada waktu berada di suatu tempat, saudara langsung tahu kan, ini kok kayak ada yang nggak enak gitu ya kan, ada merinding, nggak damai sejahtera. Itu sebenarnya itu kepekaan sih sebenarnya. Semua manusia itu dikasih, itu yang namanya indera keenam ya kan. Saudara tiba-tiba bulu kuduk saudara berdiri ya kan, itu kan saudara bisa ngerasa. Nah, apalagi kalau orang Kristen. Kalau orang Kristen biasanya kemudian saudara mulai bisa bedain roh itu, misalnya begini, pada waktu ada sesuatu yang lebih spesifik kayak misalnya apa ya, kalau yang spesifik ya, ini aja deh, pelepasan. Kalau kita sering pelepasan, saudara itu sampai tahu ini kejiwaan, ini karena roh jahat, ini karena tertolak, ini karena orang pahit, ini karena orang depresi, atau ini karena roh jahat yang apa, tiba-tiba nempel ke dia karena di suatu tempat. Kenapa kok sampai akhirnya bisa peka seperti itu? Sama dengan dokter, semakin banyak praktek, saudara itu kadang-kadang nggak usah dikasih tahu ini itu, langsung tahu, oh ini penyakit ini penyakit ini, karena sudah hafal. Sama dengan karunia membedakan roh. Makanya kalau dikatakan kenapa nggak ada, ya karena mungkin nggak pernah praktek, sehingga orang itu nggak tahu kalau dia punya karunia itu. Saudara tidak akan pernah tahu saudara punya karunia kesembuhan apa enggak kalau saudara nggak pernah mendoakan orang sakit. Tapi kalau saudara selalu mendoakan orang sakit, akhirnya saudara tahu saudara punya karunia kesembuhan. Contoh orang karunia kesembuhan itu begini. Di antara 10, Anda jangan 10 lah, 5 orang saudara sembuhkan, 4 semuanya sembuh. Itu saudara kemungkinan memang saudara punya karunia kesembuhan. Kalau berkali-kali, berarti memang saudara punya karunia kesembuhan. Tapi yang tidak punya karunia kesembuhan, paling 5 yang sembuh 2. 5 orang didoakan yang sembuh 1. Tapi kalau saudara terus praktekin, saudara sedang mengaktifkan yang sebenarnya bukan karuniamu, Tuhan pasti kasih karunia itu. Karena Tuhan itu senang dengan orang yang bisa dipakai Tuhan untuk menolong banyak orang. Intinya Tuhan itu membawa surga ke bumi itu menolong banyak orang. Makanya kalau ada orang sering mendoakan orang sakit, walaupun dia bukan karunia kesembuhan, pasti nantinya karunia kesembuhan itu ngalir pada dia. Makanya kenapa kalau saudara lihat di rasul-rasul, itu memang dikatakan kalau di Alkitab ada punya karunia kesembuhan, ada yang punya karunia penglihatan dan sebagainya. Tapi lihat rasul-rasul, hampir semuanya yang diceritakan, semua punya karunia lengkap. Khotbah bisa, kusir setan bisa, menyembuhkan bisa, karunia mimpi iya, penglihatan iya, dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka selalu praktek, mereka selalu terjun. Sehingga 9 karunia ada pada mereka. Awal-awal mungkin kita punya karunia 1-2. Tapi kalau kita terus terjun, karunia semuanya akan melengkapi kita. Oke, silakan lagi, Cik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pastor, apakah pribadi yang rendah hati selalu memancarkan aura kasih agape dengan penuh wibawa? Kalau soal itu nggak ngerti ya. Karena kayak saya ini orang baru kenal selalu mengatakan Pastor Deborah ini orangnya lembut penuh kasih. Padahal saya galak juga.
Jadi kadang-kadang kan pandangan bisa menipu. Tapi kerendahan hati itu gini loh saudara. Rendah hati itu bukan soal masalah wajahnya memancarkan kasih. Enggak ya. Kerendahan hati itu masalah di dalam. Kerendahan hati itu di dalam. Tuhan itu yang tahu kerendahan hati kita. Orang lain bisa lihat buahnya. Contohnya begini. Saya bisa sabar dengan orang karena saya orang Jawa. Misalnya ya, orang Jawa bisa lembut ngomongnya. Oh ya, Bu Monik lembut. Tapi di sini dongkol. Kan saya tersinggung. Bu Monik tadi kalau ngomong pedes, ya kan? Bu Monik tadi gak menghargai saya. Orang lain dihargai, disalami. Saya tok enggak. Tersinggung, mendongkol. Wajah saya tetap senyum, tapi di hati saya mendongkol, sakit hati, pahit, besoknya nggak muncul. Itu namanya nggak rendah hati. Kerendahan hati itu mau dibentuk. Kerendahan hati juga bukan begini. Dimarahi orang, iya, bukan begitu ya. Rendah hati itu sikap respon hati yang benar. Itu rendah hati. Mau dibentuk, mau berubah, bisa terima semua orang. Kalau nggak rendah hati, contohnya, dia itu cuma sukanya itu milih-milih teman, ya kan, milih-milih teman yang kaya-kaya toh, atau yang satu suku, atau yang rohani-rohani toh, yang lain saya enggak. Itu namanya enggak rendah hati. Kalau rendah hati itu saudara bisa menerima siapa saja. Jadi masalah sikap hati. Silakan Bu Monik. Pertanyaan selanjutnya, Pastor, apakah perbedaan menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati orang lain? Menyenangkan hati Tuhan itu berarti kita itu melakukan apa yang Tuhan suka. Tuhan suka itu kita bertobat. Kesukaan Tuhan adalah kasih. Kita itu mengasihi. Kita punya karakter Allah. Rendah hati, mengasihi, kita menguduskan diri, kita membawa penyembahan, kita taat, itu menyenangkan Tuhan. Sementara menyenangkan hati orang lain, kita nggak bisa selalu menyenangkan hati orang. Karena setiap orang itu berbeda. Makanya kalau kita sibuk, hidup kita menyenangkan orang, kadang-kadang akhirnya hidup kita berantakan. Maksudnya menyenangkan orang itu ada banyak karena menyenangkan orang akhirnya kompromi. Ya kan, supaya orang itu senang. Contoh, kalau kita ada teman-teman kita, semuanya teman-teman kita itu sukanya ngomongin bos misalnya. Karena saya ingin menyenangkan hati mereka, saya ikut, iya betul ya, bos itu begini. Nah itu namanya menyenangkan orang, tetapi hidup kita jadi nggak benar. Jadi hidup kita itu harus fokusnya menyenangkan Tuhan, sehingga waktu kita menjadi berkat. Intinya bukan menyenangkan orang dengan cara kita, tetapi menjadi berkat itu membawa sukacita kepada orang karena memang kita sudah menerima kebenaran dan sukacita yang dari Tuhan untuk kita bagikan. Mengerti ya sampai sini ya? Menyenangkan tok kan nggak semua orang sama. Contohnya begini, saya membuat pesta bagus nih supaya semua orang bisa makan dengan senang. Tidak semua orang senang. Ada orang, saya nggak suka makanan ini. Opo, makanannya nggak enak. Yang lain ngomong makanannya enak. Karena kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Semua orang itu berbeda. Nah, ngerti ya? Nah itu. Silakan, Ci. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pastor, kalau pelayanan, apakah harus pelayanan di dalam gereja atau bolehkah pelayanan di luar gereja? Pelayanan itu ada dua. Pertama, saudara itu kan misalnya saudara harus terlibat di dalam tubuh Kristus kan. Misalnya saudara ada di sebuah gereja atau saudara pelayanan di Zoom. Saudara memakai karunia saudara untuk menolong supaya pelayanan itu berjalan. Contoh, gereja itu butuh pemain musik. Saudara bisa main musik, ya bermain musiklah di sini. Saudara bisa memain gitar, saudara bisa membersihkan gereja, saudara bisa melakukan apa, jadi usher. Ya lakukan bagian itu karena gereja itu nggak bisa pendetanya sendirian. Misalnya pendetanya nih, mosok dia pendetanya khotbah, terus WL sambil main musik, langsung lari jadi usher, ya kan? Kemudian ngasih persembahan, loh, kan jadinya berantakan pelayan. Makanya kita harus terlibat di dalam gereja. Tapi saudara harus tahu, saudara itu juga harus melayani di luar. Karena di luar itu saudara itu sangat dibutuhkan. Contoh di luar, saudara menolong orang, saudara mendoakan orang sakit itu nggak perlu diutus gereja dulu. Kalau tetangga saudara memang sakit, saudara layani. Ada tetangga saudara nggak punya makanan, saudara kirim makanan. Tapi kan saudara nggak punya, mungkin saudara nggak bisa punya biaya sendiri. Masa ngasih makan orang itu terus? Misalnya orang tua, ya kan kadang-kadang ada di sebuah daerah itu ada orang tua di sana. Saudara melayani. Terus kemudian saudara mulai membagikan tentang beban tentang orang ini butuh beras setiap bulan, siapa terbeban, saudara menjadi orang yang mengumpulkan dana atau menjadi
perantara untuk orang-orang bisa membawa makan itu juga sebuah pelayanan. Pelayanan di luar penting. Makanya kalau saudara tidak full time, jangan kemudian 7 hari pelayanan di gereja. Kalau saudara full time, memang tugas saudara di situ. Tapi kalau bukan full time, ada saatnya saudara memang pelayanan di gereja. Dalam seminggu itu berapa kali, tetapi selebihnya saudara melayani di luar. Seperti tadi di video. Yang di video tadi, lebih dibutuhkan saudara melayani di luar. Mendoakan mereka, menolong orang lain, tetangga saudara mungkin ada yang nggak punya makanan. Nah itu kemudian orang-orang melayani, ya saudara harus layani. Kita sibuk di gereja nih, tapi tetangga-tetangga kita nggak tahu banyak yang mati karena kelaparan. Nah itu yang Tuhan itu nggak mau. Tuhan itu butuh orang lain. Makanya akhirnya Tuhan itu bisa pakai orang lain yang bukan orang Kristen. Kenapa? Orang Kristennya sibuk di gereja. Makanya Tuhan kasih gambaran orang Samaria, para imam, orang-orang Farisi, imam-imam itu langsung menuju ke gereja. Kenapa Tuhan kasih Samaria? Samaria bagi orang Yahudi itu orang berdosa. Tapi justru Tuhan katakan orang yang berdosa inilah yang menolong orang sakit. Yang berkenan yang mana? Yang menolong orang. Karena bagi Tuhan yang terpenting menolong orang. Melayani Tuhan itu menolong orang. Melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, menolong orang. Oke, silakan sih. Pastor, saya mau tanya, jika pelepasan pribadi apa bisa sampai tuntas? Karena sewaktu saya berdoa pelepasan tidak tuntas. Kok tahu tidak tuntas? Gini ya, ada pelepasan yang berat. Kalau saudara itu misalnya punya susu, punya pernah perdukunan, pernah di perdukunan mengalami ikatan perjanjian, itu butuh orang lain. Kenapa? Takutnya saudara manifest. Lah kalau saudara manifest, gimana gitu loh kan, manifest geblak-geblak sendiri, nggak ada orang yang menolong saudara. Karena ada orang dilayani pelepasan aja bisa tiba-tiba lari, hampir lompat jendela. Lah kalau saudara sendirian, terus roh jahatnya masih nggak mau memberontak, nggak mau keluar dari saudara, kemudian saudara tiba lompat, kan nggak ada yang menolong. Jadi harus orang-orang lain. Tapi kemudian saudara mulai lepasin sendiri hal-hal yang lain. Misalnya kutuk keturunan, saudara mulai lepasin. Saudara mulai kutuk-kutuk misalnya roh-roh kemarahan, roh-roh kesombongan, kemudian roh apa itu saudara mulai lepasin sendiri. Ya itu. Jadi itu terus ngelepasin roh perzinahan, kemudian kelemahan-kelemahan saudara lepasin sendiri, tidak masalah, itu terus menerus. Karena ada banyak pelepasan itu yang perlu berlapis-lapis, itu dilepasin terus menerus. Tapi yang berat-berat harus ada orang lain. Orang lain aja kadang-kadang ada yang sampai kerasukan setan, sampai dipegangi orang-orang, karena orang-orang itu bisa ditinju kacamatanya pecah, ada yang megangi sampai 4 orang, ya kan? Nah kalau saudara sendirian gimana? Makanya butuh orang lain. Oke, silakan Bu. Saya manggilnya Bu terus Ci. Ya, pertanyaan selanjutnya, Pastor, bagaimana caranya saya mau menyumbang panti asuhan buat dapur umum, tapi diberikan ke semua orang, tidak hanya yang agama Kristen. Saya tidak tergabung dalam komunitas agama, karena yang ditekankan adalah kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gereja saja, dan saya melihat orang di luar gereja jauh lebih baik dari mereka. Bagaimana pendapat Pastor? Jauh lebih baiknya gimana ya? Kita harus tahu begini ya, Tuhan itu memang, pertama firman Tuhan kasihlah semua orang, dan terutama ada kok ayatnya, terutama saudara-saudara seiman. Terus kemudian memang Tuhan mengatakan melayani, mengasihi sesama kita, kemudian mengasihi banyak orang. Kita harus melihat begini ya, pelayanan contohnya ya, pelayanan dari agama lain. Itu ada di pulau-pulau ya, itu orang-orang Kristen itu nggak dikasih, saudara. Mereka membangun rumah-rumah, bahkan di NTT, makanya waktu itu kita banyak menyumbang, membangun bangunan orang Kristen, karena di daerah yang sangat miskin, yang dikasih makan hanya orang yang bukan agama Kristen, rumah-rumah yang habis kena bencana, itu yang dibangun hanya orang agama lain. Orang Kristen didiskriminasi. Saudara bayangin kalau orang Kristen juga lebih suka menyumbang ke tempat lain. Apa yang terjadi dengan orang Kristen? Makanya saudara harus menyumbang, tapi kemudian diutamakan orang Kristen. Makanya saya dulu itu sampai bingung ya, ada sebuah pelayanan, itu menyekolahkan satu keluarga agama lain. Mereka karena menghormati agama itu gak pernah nginjilin mereka.
Satu keluarga, anaknya 5, disekolahkan sampai kuliah, sampai lulus dokter, ada yang insinyur, semuanya. Semuanya agama lain. Padahal banyak orang Kristen nggak bisa sekolah. Dan orang Kristen banyak didiskriminasi. Lalu orang Kristennya lebih suka nyumbang kepada orang yang bukan Kristen. Lalu siapa yang akan menolong mereka? Kan kita harus menolong dulu Yerusalem, artinya saudaramu. Kita harus menolong mereka. Makanya kalau menolong kemudian memberkati pekerjaan yayasan-yayasan Kristen tapi yang sudah jelas ya, pelayanannya jelas ya kan, ada hasilnya. Kayak ada pelayanan siapa itu namanya? Kalau manggilnya itu Bapak Yos ya, Pak Yos atau Om Yos ya, manggilnya Pak Yos. Yang orang bule itu, yang melayani di Papua, itu juga sudah jelas pelayanannya. Benar-benar menyentuh banyak anak-anak muda yang terbuang, yang miskin. Saudara harus lihat pelayanannya. Saudara sudah tahu bahwa keuangannya dipakai benar-benar memulihkan banyak orang, sumbang ke sana. Karena intinya bukan ngasih makan, tapi intinya membuat mereka percaya Yesus. Kedua, mereka bisa berdiri untuk bisa keluar dari kebodohan dan kemiskinan dan keikatan-ikatan mereka yang masa lalu. Pak Yos itu sampai ada orang yang terikat, ada orang yang ini itu mengalami kelepasan. Dia kan pelayanannya begitu. Bagian kita mendanai mereka. Kalau saya menyumbang itu selalu lihat dulu buahnya. Enggak cuma, ini ada yayasan ini butuh dan langsung. Enggak, saya harus lihat dulu pelayanannya, buahnya. Baru kita nyumbang. Jadi penyumbangnya diutamakan kemana? Ya ke orang Kristen, saudara. Karena orang Kristen didiskriminasi. Agama lain membunuh mereka, kita jangan membunuh. Kita memberi makan. Oke, silakan Bu. Pastor, apakah jika seseorang takut atau tidak percaya diri untuk melayani Tuhan sampai-sampai tidak berbuah, apakah itu suatu kejahatan bagi Tuhan? Ya, kita itu kan diberi untuk kita bertanggung jawab. Kalau kita masih, gak percaya diri, harus diilangi, saudara. Saudara saya itu dulu gak percaya diri untuk jadi WL, gak pede. Saya orang yang sangat pemalu. Saya itu kalau ngobrol sama orang, itu keringetan. Saya itu bukan orang yang suka bergaul. Saya pendiam. Tapi kemudian saya waktu melihat, dulu ya pertama khotbah itu waktu remaja. Itu lihat anak-anak remaja hamil di luar nikah. Ada orang-orang ngedrak, itu orang-orang Kristen. Terus di sini timbul sebuah keinginan untuk bawa mereka bertobat. Sampai kemudian saya ngomong Tuhan kalau memang kau ingin saya ngajari mereka apa yang saya alami, saya mau. Padahal saya orangnya pemalu, gak berani ngomong di depan umum. Lalu kemudian tiba-tiba ada anak muda, kamu mau gak khotbah di ini? Langsung kayak bersambut, saya khotbah. Di situ saya khotbah. Setelah khotbah ya sudah, saya diem. Saya orang rumahan, gak punya teman karena saya gak suka bergaul. Tapi kemudian disuruh Tuhan jadi WL, saya harus melawan rasa malu saya. Karena dulu ibu saya selalu ngomong suara saya gak enak. Tapi kemudian saya harus lawan karena Tuhan mau saya WL. Saya harus lawan. Nah, ini yang namanya menjadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan. Aku melakukan karena Tuhan mau, saya harus lawan. Rasa tidak pedeku saya harus lawan karena saya mau melayani. Oke, silakan. Pertanyaan berikutnya, Pastor, bagaimana jika ada komitmen memberi ke seorang hamba Tuhan tiap bulan, lalu menghentikan komitmen karena ada kendala finansial? Apakah itu dosa? Komitmennya itu gimana? Kalau cuma berkomitmen bukan nasar, enggak masalah. Tapi kalau nasar nih sama Tuhan, saya akan membayar dia setiap bulan, makanya jangan bernasar. Tapi kalau memang itu gak bisa dilakukan karena bukan saudara tidak mau lakukan, tetapi karena memang uangnya gak ada, ya tidak berdosa. Tetapi itu tergantung ya, kalau saudara punya iman misalnya, karena saya sudah komit nih, ada gak ada uang, saya akan lakukan. Saudara berdoa, Tuhan saya mau lakukan janji saya mau lakukan komitmen saya, maka Tuhan itu akan memberikan jalan keluar. Mungkin awal-awal seakan-akan tidak ada pertolongan Tuhan. Kayak yang saya ceritakan di sini, seorang anak Tuhan baru bertobat dari Buddha. Dia berkomitmen, siapapun hamba Tuhan yang melayani di desanya, kota atau desanya ya, pokoknya di daerahnya dia, bisa nginep di rumahnya, terserah mau 3 bulan, mau seumur hidup, terserah. Dan dia berjanji sama Tuhan, dia akan melayani sebaik-baiknya dan ngasih makan. Saudara tahu, sampai dia sendiri nggak makan. Pendetanya yang tinggal sama dia nggak tahu kalau dia nggak makan.
makan. Anaknya cuma dikasih nasi putih sama garam atau kerupuk. Tapi pendeta-pendeta yang di tempat dia dikasih bakso. Sampai dia menjual pakaiannya. Sampai anaknya benci sama bapaknya. Kenapa? Bapakku ini tamu dikasih makan. Orang itu diomongi, diusir. Tapi dia terus lakukan. Dia ngomong begini, dia hambanya Tuhan. Saya melayani hamba Tuhan berarti saya melayani Tuhan. Itu iman dia. Sampai kemudian 10 tahun kemudian Tuhan berkati luar biasa. Anak-anaknya berhasil. Sukses semuanya. Itu benar-benar berhasil. Itu dia bayar harganya 10 tahun, saudara. Seakan-akan nggak ada terjadi apa-apa kan. Sampai anaknya sekarang menjadi pengusaha-pengusaha berhasil dan mereka semuanya berkata, bapaknya sudah ngomong, sekaya apapun kalian, rumah kalian harus ada tempat untuk hamba Tuhan. Siapkan tempat untuk hamba Tuhan yang melayani. Gak peduli pendeta kecil, pendeta besar, gereja. Mau Protestan, mau karismatik, yang penting pelayan Tuhan. Janji dia itu kepada Tuhan dan dia lakukan. Akhirnya Tuhan membalikkan keadaan. Karena kalau Tuhan langsung kasih jalan keluar, ya gak teruji imannya. Tidak teruji komitmennya. Tapi waktu itu orang ini komit sampai jual bajunya, ya kan, dan sebagainya. Setiap kali makan mereka selalu ngomong sudah makan, pendetanya nggak tahu. Makanya sampai waktu dia meninggal, Tuhan itu ngasih penglihatan dan mimpi kepada hamba-hamba Tuhan besar yang nggak kenal. Mereka harus datang. Tuhan katakan begini, kamu harus menghormati orang yang kuhormati. Dia bukan pendeta, saudara. Pelayanannya melayani hamba Tuhan. Dan Tuhan berkata waktu dia meninggal, orang ini aku hormati. Dan kamu harus menghormati orang yang kuhormati. Sehingga pendeta-pendeta yang gak kenal pun datang di pemakaman dia. Sampai itu hadirat Tuhan luar biasa. Hanya karena orang ini punya komitmen. Dia memandang semua hamba Tuhan adalah Tuhan sendiri. Maksudnya bukan memandang dia Tuhan. Berarti dia utusan Tuhan. Ada Tuhan di dalam dia. Ya terjadi dengan imannya. Tuhan gak berurusan dengan pendeta yang dia layani. Tuhan berurusan dengan iman dia. Ya silakan Ci. Pastor Deborah, saya mau tanya, ada kagak ya karunia roh kerendahan hati, karunia cinta kasih, dan karunia iman? Karunia iman ada, tetapi kerendahan hati bukan karunia. Kerendahan hati adalah kita menyangkal diri. Kita harus berjuang. Kita harus melawan diri sendiri. Peperangan melawan daging kita. Kita itu ingin dihargai dan sebagainya. Kita itu. Lagi yang berikutnya tadi cinta. Cinta itu adalah hati keputusan. Cinta itu keputusan. Bukan karunia. Hati itu, cinta itu keputusan untuk mengasihi apapun alasannya. Amin. Kain karunia adalah karunia iman, itu ada. Tapi karunia kerendahan hati tidak ada. Kalau karunia kerendahan hati ada, ya kita nggak usah berjuang menyangkal diri, minta karunia saja supaya kita semua rendah hati. Makanya kerendahan hati ada reward, karena itu perjuangan. Karunia nggak ada rewardnya, karena bukan perjuangan, itu pemberian. Tapi, karunia iman nggak ada rewardnya. Tapi iman saudara yang sebesar biji sesawi ada rewardnya. Karena ada iman, ada karunia iman. Karunia iman itu Tuhan kasih, ada iman biji sesawi, itu kita. Keputusan untuk percaya. Kamu tetap percaya walaupun nggak melihat. Saudara memutuskan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Walaupun saudara tidak tahu Yesus itu yang mana sih? Itu imanmu. Makanya ada reward, ada penghargaan. Karunia iman beda lagi. Karunia iman itu pemberian untuk saudara bisa percaya hal-hal yang tidak sanggup manusia percaya. Makanya ada orang misalnya cuma tiba-tiba begini. Tiba-tiba orang itu langsung tahu. Tiba-tiba nyeplos. Indonesia 80% bertobat. Misalnya, itu sudah terjadi. Itu bukan iman dia. Tapi Tuhan tiba-tiba memberikan dia sebuah perkataan dan dia bisa percaya hal itu. Setelah selesai biasanya, aku tadi kok ngomong begitu, aku tadi kok moro-moro percaya. Itu karunia, bukan iman dia. Makanya karunia nggak punya reward. Oke? Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe.